Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu depannya apa itu Bapak? Masih ingat? Dulu surat Al-Bayyinah awalnya apa itu Bapak? Iya betul, lam yakun. Ada yang menyebut surat lam yakun. Awalnya lam yakun. Surat Al-Bayyinah awalnya lam yakun. Tapi kalau surat Al-Bayyinah ayat kelima awalnya apa kira-kira? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka itu beribadah kepada Allah, supaya mereka itu menyembah Allah mukhlishina, dengan mukhlishina, dengan memurnikan niat karena Allah, lahuddin, memurnikan niat kepadanya, ad-din, dalam melaksanakan agama, hunafa'a, secara tulus, wa yuqimus sholata, serta mendirikan sholat, wa yutuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat ini Ibu Bapak, kita diingatkan oleh Allah apa? Nah, yang namanya ibadah itu syaratnya harus mukhlis. Mukhlis itu memurnikan niat karena Allah. Murni, maksudnya murni itu apa? Tidak bercampur, itu murni. Ada orang ketika jualan susu bilang susu murni, berarti kalau susu murni itu tidak bercampur dengan yang lain. Murni susu. Nah, ibu-ibu coba ditengok di jemari tangannya, ada cincin warna kuning, cincin emas. Cincinnya tidak bercampur dengan yang lain, murni emas. Dia mungkin tidak bercampur dengan lembaga atau swasta dan sebagainya. Berarti murni itu tidak ada campuran. Beribadah syaratnya kepada Allah dengan memurnikan niat karena Allah. Dalam bahasa syariat disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu perbuatannya, orangnya namanya mukhlis. Kalau orangnya banyak, mukhlisin. Kalau cuma satu, mukhlis. Kalau banyak, mukhlisin atau mukhlisun. Sedangkan perbuatannya disebut ikhlas. Dalam hal ibadah apa saja, ketika mau berangkat haji, niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan ada embel-embel, jangan ada buntutnya. Ketika mau kurban di bulan Dzulhijjah ini, ada syariat haji, ada syariat menyembelih hewan kurban. Ketika berkorban juga diniatkan karena Allah, tidak ada maksud yang lain. Tidak ada maksud supaya dianggap TUP. Apa TUP? Supaya dianggap lebih dari yang lain, tidak juga.
Itulah beratnya namanya beribadah, itu harus didasarkan pada niat yang ikhlas karena di zaman Nabi dulu pernah terjadi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba ada si Fulan itu menurut cerita sesama sahabat, si Fulan itu ikut hijrah ke Madinah, tetapi niatnya biar bisa bersama dengan anunya itu apa? Demenannya. Karena demenannya ikut hijrah, maka dia pun ikut hijrah. Nah, aku ramai terus maka dia ikut hijrah. Nah, sikap beliau itu terbaca oleh sahabat yang lain. Maka disampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ada di antara kami fulan yang hijrah itu karena demenannya ikut hijrah, maka dia ikut hijrah. Lalu Nabi menasihatkan secara umum, bukan kepada seseorang. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu janjani, sesungguhnya yang namanya amal itu hanyalah binniyat, bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan janjani, sesungguhnya setiap orang itu hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, orang yang hijrah itu niat karena Allah dan Rasulnya, niat karena Allah dan niat mengikuti Rasulnya, wa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka nilai hijrahnya dihitung karena niat karena Allah dan mengikuti Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi kalau hijrahnya itu karena dunia itu maksudnya karena materi. Dunia itu kan simbol materi. Kalau hijrahnya karena dunia, ya dia akan dapat itu. Yusibuha awim ra'atin yang yuhuhan, atau lantaran perempuan. Kalau laki-laki berarti karena perempuan. Kalau yang hijrahnya perempuan berarti karena laki-laki. Kalau dia hijrah karena perempuan yang ingin dinikahi, maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya ya sebatas apa yang diniatkan itu tadi. Indah dunia ya dunia, indah demenane yang menghidup demenane itu tadi. Jadi nasihat secara umum bahwa niat itu menentukan segala sesuatu. Ada orang berniat ke Mekah haji supaya besok bisa dipanggil dengan Bu Haji atau Pak Haji, maka dapatnya cuma itu aja. Atau dia berhaji karena ingin bisnis, karena di Mekah itu dia ingin bisnis, maka nilai hajinya ya seperti yang diniatkan itu tadi. Jadi memang harus berhati-hati ya di dalam kita memasang niat. Kalau salah niat nanti salah beda.
hasilnya akan tidak seperti yang kita inginkan atau kita dambakan. Ibu bapak serta saudara, begitu pula beribadah mengikuti sunnah Nabi, yaitu menyembelih kurban, hewan kurban. Ada banyak orang yang mungkin karena belum tahu, dia ketika berkorban ya sudah apa yang pernah oleh nenek moyangnya begitu ya dia begitu. Contoh, ketika dia daftar ke panitia untuk berkorban, dia bilang, panitia, aku daftar di kudus, apa jenenge, begitu jenenge simbahku. Padahal simbahnya sampun cedok. Nah, kasihan ini sudah sibuk ditarik-tarik mendaftar ya. Jadi kalau mendaftar ya untuk dirinya sendiri saja, jangan untuk simbah yang sudah lewat atau orang tua yang sudah wafat. Kecuali kalau simbah atau orang tua itu memberi amanat, memberi pesan, sesuatu itu dosa kudus ya, kita kayak duit daftar ning panitia. Ketika pada saatnya mau daftar korban, ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Nah, ini adalah amanat, harus disampaikan. Tetapi kalau bukan amanat, ya tidak usah mengada-ngada, tidak usah ini korban untuk bapak saya yang sudah meninggal, ini korban untuk simbah saya yang sudah meninggal. Tidak perlu demikian, karena korban ya atas nama ini saja sudah cukup. Sebab ketika ibu bapak tergerak hatinya untuk berkorban, itu berarti dulu kan ada yang mendidik. Siapa yang mendidik orang ini sehingga bisa berkorban? Oh, ayahnya. Nah, ketika dia berkorban, maka sudah otomatis ayahnya yang mendidik itu dapat pahala dari Allah. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, semua ngajari, oh bapak ibu ini. Maka ketika dia sholat, kalau sholatnya diterima oleh Allah dapat pahala, maka otomatis bapak ibunya sudah dapat pahala tanpa disyarat mendaftar ke panitia. Jadi itu untuk masih kita temukan sampai tahun lalu masih ada orang yang berkorban menyarat-nyarat jemaah simbahnya dan sebagainya. Mestinya tidak perlu dilakukan. Nah, ini sudah hampir memang malah sudah pendaftaran ya, di berbagai masjid sudah dibuka ya, pendaftaran hewan kurban, maka hendaklah diperbaharui niatnya. Jangan sampai keliru niat atau lagi keliru mendaftar. Kalau sudah terlanjur, disusulkan tidak mendaftar buat orang yang sudah lewat, tetapi didaftar pada orang yang masih ada. Begitu ibu-ibu, mungkin atau barangkali ada yang mau curhat, dipersilakan sambil menikmati hangatnya teh Babul Jannah.